saya Abraham Silaban, saya sudah bersama dengan Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri. Terima kasih Pak Kapolsek. Kita bertemu di sini dan melihat keadaan setidaknya sudah tak lagi sama. Karena sudah ada renovasi yang dilakukan secara cepat oleh aparat kepolisian, betul ya? Polisi, Pak Polsek Cilincing. Ya? Polsek Cilincing ya. Ini tadi saya masuk sini bau catnya masih menyengat. Kemudian juga kita lihat di sini sudah kemudian dicat ulang, terus sudah dilas juga. Nah ini saya ingin tahu bagaimana penjelasannya Pak. Jadi kemarin kita dari Polsek Cilincing juga berinisiatif dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Karena memang kemarin itu setelah terjadinya olah TKP, dari pihak olah TKP Unit Lantas Jakarta Utara kan melakukan beberapa mark tanda-tanda pasca kejadian. Iya. Nah, kita koordinasi dengan pihak sekolah, kita inisiatif untuk menghilangkan tanda tersebut sekaligus merubah suasana ya setidaknya lapangan ini supaya nanti pada saat murid-murid masuk sekolah tidak menimbulkan rasa takut terlalu dalam, menghilangkan rasa trauma ya. Jadi kita koordinasi dengan sekolah, kita akan cek lapangannya dan kita nanti akan pasang pagar kembali. Oke. Dan ini PJJ sekarang ya Pak ya? PJJ. Ya, belajar jarak jauh berarti murid nggak masuk. Nggak masuk. Oke. Nggak masuk. Mereka Kita belajar nanti jarak ada jauh. kesempatan untuk merapikan lagi. Karena ini ledakan kemarin, jadi kita punya waktu hanya beberapa jam setelah olah TKP selesai. Ya, kita berharap kemarin berpikirnya murid masuk hari ini. Iya. Makanya kita kejar supaya ini dirubah. Oke. Tapi ternyata kan ada keputusan dari sekolah berdasarkan PJJ. Oke, dan hari Senin baru tatap Senin muka baru kembali. tatap muka lagi. Ini pagarnya udah berdiri kembali nih. Ya. Pak Kapolsek. Pagarnya ya kita tambahkan beberapa pengaman lagi Pak Abraham. Oh, ini Yang tadinya nggak ada nih? sebelumnya ini nggak ada. Oh. Jadi kita tambahkan lagi supaya lebih kuat lagi. Oh, ini tadinya Lebih nggak tahan lagi, ada. ya. Awalnya cuma yang di belakangnya aja. Oke. Jadi kita tambahkan lagi ini supaya ya kita tidak berharap lagi kalau seandainya ada yang Iya. nabrak lagi ya. Wah, Oke, karena kan ini kan tempat berkumpulnya anak-anak. Betul. Dan roboh Pak. Roboh, tabrak, roboh. Masuk. Itu yang buat kita kaget juga ya. Pagi-pagi anak-anak lagi kumpul rame-rame di sini masuk dengan kecepatan tinggi gitu. Iya. Kok bisa begitu ya Pak ya? Kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut, kan karena perkaranya sudah ditangani oleh Polres, nanti bisa koordinasi dengan Polres. Tapi untuk sementara ada indikasi ya ke si supir infonya mengantuk. Polres sudah memberikan keterangan kan naik penyidikan Pak. Sudah ada tersangka juga inisial A itu ya Pak ya. Ini kan ini baru pertama kali ya Pak ya. Biasanya kan memang aman-aman saja. Aman. Aman ya Pak ya biasanya. Dan itu biasanya mobil operasional yang sama yang mengantarkan ke tempat ini ya Pak ya. Biasanya sampai di mana biasanya Pak mereka Pak? Biasanya mereka itu terutama pada hari-hari yang ada kegiatan menggunakan lapangan, Iya. ya kan. Cukup Dari sampai di pihak luar? LPG biasanya udah tahu kalau pagar ditutup pasti ada kegiatan. Oke. Ada kegiatan. Oh, kalau ini tutup pasti ada kegiatan. Ya, Berarti berhentinya di sini. Harusnya berhenti di sini karena kalau berhenti di pinggir jalan menghambat lalu lintas. Oke. Oke, berhenti di sini baru kemudian dibawa makanan itu ke dalam. Ya, anak-anak sudah bubar, pagar dibuka baru mobil dimasukkan. Oke. Nah, ada yang menyangka bahwa kemudian ada peristiwa itu nabrak, kebetulan anak-anak lagi rame di sini ya Pak ya. Iya. Dan ada CCTV Pak, tangkapan gambar itu dari Ada CCTV di atas sana. Tentu ini kita berharap tidak akan terulang kembali. Tapi lepas dari itu jangan sampai kita lalai. Kan itu ya Pak ya. Dalam artian siapapun yang terlibat entah itu dalam proses distribusi, entah itu dalam proses masak-memasak dan sebagainya. Dan termasuk juga semua pihak, semua unsur, termasuk bisa juga yang menjaga sekolah dan sebagainya, semuanya. Jangan sampai ada ya bisa dikatakan kita kecolongan lah Pak gitu ya Pak ya. Gimana menurut Pak Kapolsek? Ya, kita semua terkejut juga karena memang pastinya dari pihak MBG maupun SBG sudah melakukan evaluasi pada ini. Tapi itu kan dari kewenangan dari pihak sana. Kita berharap nanti ke depannya hal ini tidak terjadi lagi. Karena kan kasihan. Memang kan niat dari pemerintah untuk mendistribusi makanan itu kan bagus gitu. Bagus. Apalagi untuk daerah seperti daerah Cilincing ini sangat bermanfaat. Nah, makanya kita tidak berharap lagi hal itu terjadi lagi. Gitu. Oke, ini sudah diperbaiki, bahkan ini juga sudah dilas lagi ya Pak ya? Iya. Ini dilas lagi. Nanti kita rapikan lagi, karena kemarin dadakan ya.
Oke. Kita olah TKP selesainya kemarin sekitar jam 3 sore. Jam 3 Jadi sore kita selesai. punya waktu 3 jam sebelum gelap untuk melakukan perubahan. Jadi kita kerahkan semua kekuatan kita di polsek untuk kita cek semua supaya ya nantinya kalau misalkan hari ini masuk, anak-anak sudah tidak terlalu takut. Oke, di sini catnya juga di lantainya juga dicat ya Pak ya? Ya, kita cat dasar semua. Kita minta ke sekolah. Ya, kita cat dasar semua dulu. Ya, nanti apabila nanti sekolah kan sebelumnya di sini ada lapangan basket. Oke. Nah, jadi mungkin nanti sekolah bisa mau bikin lapangan basket kah, mau bikin futsal kah, nanti silakan. Oke. Tapi kita kan mau merubah suasananya dulu supaya Betul. agak berubah gitu. Paling tidak cat dasar dulu, nanti kemudian akan difasilitasi untuk mengembalikan pada fungsi-fungsi lapangan. Iya, Begitu Pak? Betul. Dari Polsek Cilincing. Bisa, tapi kemarin kepala sekolah menyatakan kita hanya bantu untuk perubahan renovasi dasarnya aja. Nanti dari sekolah sendiri nanti akan membuat ini apa? Iya Jadi sih. kita mau merubah secara cepat psikologi siswanya. Iyalah anak-anak SD Pak. Iya. Betul. Biar agak lebih cerah gitu kan. Tentu saya harus tanyakan Pak, penanganan perkara ini. Karena bagaimanapun aparat kepolisian diminta untuk transparan dan berkeadilan terhadap apa yang terjadi di sana begitu Pak. Cita-cita programnya bagus, tapi tentu kita nggak bisa menghakimi bahwa program itu nggak bagus karena ada peristiwa seperti ini, ya Pak. Tapi yang mungkin kita ingin tanyakan adalah, ini Pak, apakah betul-betul murni kelalaian atau seperti apa Pak? Kalau saya menyatakan dari, ya kita nggak bisa juga ya, karena kita harus berdasarkan dari investigasi semua. Iya. Kita menyatakan ini lalai atau tidaknya, gitu kan. Tapi untuk sementara dari keterangan dan beberapa hasil video yang saya lihat sendiri pribadi, sepertinya ini ada kelalaian pada si supir. Maksudnya tidak ada niatan untuk dia melakukan hal ini, karena terlihat dari video di luar itu kan kecepatannya agak pelan. Jadi pada saat mendekati pintu baru kencang. Nah, tapi tetap kita kembalikan kepada proses penyelidikan dan penyidikan. Yang menarik kan karena faktanya sopirnya yang biasa juga mengantarkan ke sini Pak. Kalau itu sopir, informasinya dia merupakan sopir cadangan. Karena sopirnya biasa mengantar di sini, itu selagi tidak masuk. Informasi begitu. Tapi namun pun demikian, dari sopirnya kan sudah berlisensi dan sudah maksudnya sudah ada administrasi menyatakan bahwa dia itu dari tahun 2001-2002 sudah layak mengendarai kendaraan. Dan dia sudah 2 kali mengantarkan makanan ke sini. Makanan ke sini sudah 2 kali. Semoga ini tidak terulang lagi, tentu saja. Nanti renovasi sudah dilakukan Pak Ya. Kapolsek ya. Artinya apakah kemudian untuk paling tidak pengantaran makan bergizi gratis untuk sementara waktu di sini harus dikawal kepolisian? Nanti kami akan koordinasi dengan pihak SPG dan pihak sekolah. Iya. Nanti kita bicarakan untuk metodenya bagaimana supaya lebih aman untuk mengantarkan makanan agar kejadiannya tidak terulang kembali. Iya. Apakah nanti kita kasih jalur khusus untuk kendaraan masuk atau berhenti di depan saja, nanti kita bicarakan bersama-sama. Nah, karena bagaimanapun kan tentu agak traumatik pasti Pak ya. Ketika kemudian anak-anak berkumpul, kemudian datang mobil operasional yang kita tadinya itu mobil yang tunggu-tunggu loh Pak. Iya nggak sih Pak? Mobil yang tunggu-tunggu untuk makan, santap makan gitu ya. Tapi tiba-tiba malah ada tabrakan Jadi gitu bencana, ya. Ya jadi bencana gitu ya. Nah, pasti tentu ada penyesuaian ya yang mesti dilakukan di sana. Bagaimanapun supaya kemudian anak-anak di sini tetap ya program makannya tetap dinikmati gitu. Bahwa kecelakaan ini ya terjadi secara insidentil gitu, tanpa harus kemudian mengorbankan atau tanpa kemudian menafikan program pelayanan dapur gizi, penyediaan makan bergizi gratisnya. Ya nanti kita akan koordinasikan dengan pihak sekolah untuk metode bagusnya bagaimana. Jadi kan ini kan masih pasca bencana, jadi mungkin dari guru juga melakukan ada trauma juga kan, guru yang hadir kan, bukan dari murid saja. Jadi nanti kita koordinasikan lagi itu. Terakhir Pak Kapolsek, apa yang ingin disampaikan Pak mengenai peristiwa ini agar kemudian tidak terulang lagi? Ya kami berharap dari pihak SPG dimanapun kita harap ini jadi pembelajaran bagi kita bersama agar hal ini jangan terulang lagi, karena ya niatan baik dari pemerintah untuk mendistribusi makanan untuk anak-anak yang membutuhkan ini kita
harus kawal ini dengan maksimal. Jadi nanti kita juga akan berkoordinasi dengan SPBG setempat untuk mengoptimalkan pendistribusian ini supaya lebih aman lagi. Terima kasih Pak Kapolres AKP Bobi Subasri, Kapolsek Cilincing sudah berbicara. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya itu aja Pak, mungkin next berikutnya untuk SDM drivernya supir itu dari Jangan sampai ada di tempat lain ya. Jangan sampai ada di tempat lain Pak. Lagi anak-anak kan mungkin kalau ngeliat mobilnya tuh